Allah mudahkan, apabila Allah mudahkan bagi kita atau semua anggota badan untuk menjunjung perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada halangan kita untuk berbuat taat, baik lewat mata, baik lewat telinganya, atau lisannya, atau tangannya, atau kakinya, dan lain-lainnya. Sedangkan urusan-urusan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah juga bagi kita menjauhinya. Maka apabila Allah berbuat demikian kepada kita, dimudahkan kita taat, dimudahkan kita menjauhkan segala yang dilarang Allah, dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ke dalam hati kita ridha, war ridha bi hukmi, ridha dengan hukum-hukum Allah. Artinya sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang besar atas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi limtisali amrihi wajtinabi nahyihi والرضا بقضائه وحكمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرة خلقه، صلى الله وسلم على صفيه وحبيبه سيدنا ومولانا محمد إمام أنبيائه ورسله، وعلى آله وصحبه وجنوده وأتباعه وذرياته، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya beserta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh barakah ini kita masih dapat meneruskan kajian hikam kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'ah ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-107 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Al-Hikam ini, Imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, mata ja'alaka fi zahir mumtasilan li amri wa razaqaka fil batin al-istislama li qahri faqad a'zamal minnata 'alaika.
apabila Allah menjadikan engkau pada zahir menjunjung perintahnya, dan Allah berikan engkau pada batin menyerah bagi paksaannya, maka sungguh membesarkan Allah akan pemberian atas engkau. Atau begini dia tuan-tuan sekalian, apabila Allah itu menjadikan engkau pada lahirnya itu taat kepada Allah, menjunjung perintahnya, kemudian pada batin kita menyerah, tawakal kepada Allah, kalau itu diberikan kepada kita, maka berarti Allah telah berikan anugerah yang besar pada kita. Mudahnya begitulah. Adapun maksud dari hikmah yang ke-107 ini, idza waffaqaka fi zahir min a'dha'ika imtisalan li amrihi subhanahu wajtinaban li nahyihi wa razaqaka fi qalbika ar-ridha bi ahkami faqad manna 'alaika al-minnatal 'azimah. Apabila Allah memberikan taufik kepada engkau, idza waffaqaka. Jadi taufik yang dimaksud di sini adalah Allah berikan kemudahan kepada engkau. Jadi apabila Allah berikan kemudahan kepada engkau fi zahir, pada zahir, min a'dha'ika, dari anggota-anggota engkau, min a'dha'ika, dari anggota-anggota engkau, yang matanya, yang telinganya, yang lisannya, yang tangannya, yang kakinya, itu ada dipelajari di kaifiyat 10 itu. Imtisalan li amrihi subhanahu wajtinaban li nahyi, menjunjung bagi perintahnya, menjauhi segala larangannya, larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah mudahkan, apabila Allah mudahkan bagi kita atau semua anggota badan untuk menjunjung perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada halangan kita untuk berbuat taat, baik lewat mata, baik lewat telinganya, atau lisannya, atau tangannya, atau kakinya, dan lain-lainnya. Sedangkan urusan-urusan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah juga bagi kita menjauhinya. Maka apabila Allah berbuat demikian kepada kita, dimudahkan kita taat, dimudahkan kita menjauhkan segala yang dilarang Allah, dan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ke dalam hati kita ridha, war ridha bi hukmi, ridha dengan hukum-hukum Allah. Artinya sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang besar atas kita. Bahkan dikatakan pemberian itu huwa min a'zamin ni'am, termasuk nikmat yang paling besar. Jadi orang-orang yang tidak ada halangan baginya itu berbuat taat, tidak susah dia meninggalkan maksiat, taat dia mudah, dan mudah bagi dia meninggalkan segala maksiat, ditambah lagi hatinya diisi oleh Allah ridha terhadap apa yang Allah putuskan. Bila kita sudah mampu demikian, berarti kita telah mendapat anugerah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taat mudah, menjauhkan diri dari maksiat mudah. Allah tanamkan dari dalam diri kita ridha terhadap hukum-hukum Allah, ridha kita, sudahlah taat, tidak berbuat maksiat, ridha kita, itu merupakan pemberian yang agung dari Allah.
Di mana letak agungnya itu? Nah, ya. Di mana letak keagungan pemberian itu? Pemberian nikmat yang besar itu. Haitsu jama'a laka baina ubudiyyatiz zahir wa ubudiyyatil batin. Apa dia? Bahwa Allah menghimpun bagi engkau antara ubudiyah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Artinya zahir dan batin itu menjadi hamba Allah, bukan zahir saja. Bila mana anggota zahir kita ini selalu taat kepada Allah, ya mata, kemudian telinga kita, lisan kita, tangan kita ini, kaki kita, semua untuk kebaikan, ya, mudah kita, dan mudah kita menjauhkan dari kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anggota zahir ini yang zahir sudah menjadi hamba Allah. Yang zahir sudah menjadi hamba Allah. Bila mana yang batin pula ridha dengan yang ditetapkan Allah, maka hati kita sudah jadi hamba Allah juga. Jadi hamba Allah ni zahir dan batin. Allazi bihima sirta 'abdan haqiqiyan lillahi rabbil alamin. Yang dengan dua itu engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya, hamba secara zahir dan hamba secara batin. Namun demikian, orang-orang seperti ini, dia hamba secara zahir dan secara batin, dia mudah untuk taat, mudah meninggalkan maksiat, ridha terhadap ketetapan Allah, bukan tidak mungkin berbuat dosa. Orang-orang seperti ini mungkin juga berbuat dosa, apalagi kita. Orang yang sudah menjadi hamba Allah zahir batin bukan tidak mungkin melakukan maksiat, sebab mereka itu bukan maksum. Tetapi tuan-tuan sekalian, apabila mereka berbuat maksiat, mereka cepat kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mahfuzin, terjaga. Begitu mereka berbuat dosa, mereka cepat bertaubat kepada Allah. Semakin kuat dosanya, semakin kuat pula taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Imam Junaid pernah ditanya. Pertanyaannya, ayaznil arif billah? Adakah orang yang ahli ma'rifat itu mau berzina? Ayazni al-arifu billah? Adakah orang yang arif itu mau berzina? Beliau menjawab, ma qaddarallahu kan wa kana amrullahi maqdura. Sesuatu yang ditakdirkan Allah terjadi, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti terjadi, pasti berlaku. Orang yang ahli ma'rifat ni, mereka ni memang tidak mungkin berbuat dosa, tetapi sekali-kali terkadang mereka berbuat dosa. Akan tetapi bila mereka berbuat dosa, cepat kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang dihindari dari mereka ini adalah al-israr alal ma'siyah. Apa dia? Mengekali dosa itu. Itu memang tak ada. Kalau kita jangan ditanya. Al-israr alal ma'siyah. Contohnya, ada ahli takwa. Ini ahli takwa ni seorang yang bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenarnya. Mereka tidak akan berdusta, mereka tidak akan berzina, meminum dan lain-lainnya. Tapi sekali-kali terjadi juga dosa itu. Akan tetapi bila mereka berbuat dosa, mereka cepat bertaubat kepada Allah. Kisah taubat para hamba-hamba Allah ini banyak versinya. Ada yang dari paling rendah hingga yang paling tinggi. Kita contohkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor kucing, tuan-tuan sekalian. Kisah itu diriwayatkan, kucing ini
membangunkan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk salat subuh. Wah, bukan main itu. Ya, dengan cara kucing lah. Ya. Terbangunlah. Hampir terlelap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Salat subuh lah dia. Hampir tidak salat subuh. Mungkin letih, terlelap, tak bangun dia, dibangunkan oleh kucing tadi. Kucing yang bangunkan dia. Tapi dia tidak jadilah beliau salat subuh itu. Tapi dengan pandangan batinnya, ini dia tuan-tuan sekalian. Orang kalau sudah ilmu syariatnya kuat, lahirlah bondo-bondo itu. Kalau syariat tak kuat, ada bahayanya. Abdul Qadir Jailani orang yang ahli fikih ini, beliau ini menjalani ajaran tarikat itu landasnya sangat kuat. Ditengok dengan pandangan batinnya, ditanyanya kepada kucing itu, kenapa engkau bangunkan aku? Tengok itu. Dijawab kucing, karena engkau sudah mengetahui siapa aku. Oh, iblis rupanya. Karena engkau sudah mengetahui siapa aku, kenapa aku bangunkan engkau? Karena kalau tidak aku bangunkan engkau, ya, engkau salat subuh, engkau hanya mendapatkan manfaat dari salat subuh itu. Kalau engkau tidak salat subuh, engkau akan mengganti salat subuh 100 kali. Ugi iblis. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kalau begitu ada dalam riwayat, terlelap tak salat subuh, digantinya salat subuh itu 100 kali. Kita sampai genai ada yang tak menggantinya. Tonang aja. Ya. Paling-paling kalau dah lotih kita dulu, pengalaman kita dulu lah, mudah-mudahan tidak ada genai. Pengalaman kita tuh, kalau kita sudah terlelap tidur, nampaknya sudah azan tuh, terdengar azan tuh, karena begitu lotihnya, dahlah qada aja lah. Qada itu tak boleh. Qada itu ada syaratnya. Bahkan sebagian pendapat tidak ada qada, tapi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ini ada qadanya. Tapi qada itu jangan dimudah-mudahkan. Takkan setiap hari kita qada. Usolli fardhu subhi rak'atain qada'an lillahi ta'ala. Ya, malulah kita pada Allah. Ya, malaikat pun malih nak gitu. Disuruh mencatat, malaikat catat tu, tak hendak dah, qada aja dia. Itu tuan-tuan. Jadi orang-orang yang arif ni, yang dekat dengan Allah, ini baru kecil. Itu Syekh Abdul Wahab Al-Khalaqsyabandi, terbaca saya ada satu manuskrip yang baru saya baca, tulisan sudah lama. Beliau ini umurnya 115 tahun. Di penghujung hayat beliau ini sakit-sakit, ya kan? Tapi ibadah beliau sama seperti sehatnya. Itu dia. Kita ni kalau dah sakit, saya tanya lagi, menjadi alasan kita. Kenapa tak semayang? Sakit pinggang. Macam-macam lah ya. Itu darajat kita. Syekh Abdul Wahab ibadah dalam sakitnya sama seperti sehatnya. Hadirin dan hadirat sekalian, dzakara al-imam fi hadhihi al-hikmah wasfaini min awsafil ubudiyah. Imam Ahmad menyebutkan dalam hikmah yang ke-107 ni, pada hikmah ini ada dua sifat, wasfaini min awsafil ubudiyah, dua sifat dari sifat-sifat kehambaan. Al-awwalu imtithalu amrihi wajtinabu nahi, menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua adalah asani ar-ridha bima qadallahu bih, ridha apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bima qadallahu bih. Jadi di sini sebutkan ridha. Ridha itu baik secara pengertiannya secara umum maupun secara khusus. Ridha secara umum, ridha secara khusus. Adapun ridha secara khusus adalah ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah mengenai hukum-hukum yang diwajibkan,
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang dibolehkan Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, tuan-tuan sekalian, ridha secara khusus. Allah mewajibkan ini, kita ridha. Allah melarang ini, kita ridha. Allah menghalalkan ini, kita ridha. Ini namanya ridha secara khusus. Adapun secara umumnya adalah ridha dengan hukum-hukum Allah, seperti ridha dengan musibah dan lain-lainnya. Artinya, ridha yang hendak kita maksudkan di sini adalah ridha apa yang dihukumkan Allah tentang taklif seorang manusia, seperti wajib, haram, dan lain-lainnya. Misalnya begini, tuan-tuan sekalian, Allah mengharamkan riba. Nah, riba, Allah mengharamkan riba, kita ridha. Allah haramkan riba, kita ridha, kita setuju, tidak keberatan riba itu diharamkan. Allah mewajibkan zakat, kita ridha. Sedikit pun hati kita tidak ada keberatan untuk mengeluarkan zakat itu. Ini ridha dengan hukum Allah. Kalau di hati kita ada rasa berat bayar zakat dan lain-lainnya, ini namanya tidak ridha dengan hukum Allah. Seorang hamba Allah, apapun yang dihukumkan Allah, ridha dan dengan senang hati. Hadirin sekalian, faman imtathala awamirahu wajtanaba nawahiyahu walakin lam yarda bihukmillah fahuwa min jumlatil munafiqin alladzina tajammalu linnasi bizawahiril islam wa qulubuhum sakhitah lam tarda bidzalik. Barang siapa yang menjunjung perintah Allah, ya, orangnya salat, dia junjung perintah Allah itu, dia salat, dia puasa, dia zakat, ya dia haji, dia berjuang, dan dia menjauhi yang dilarang Allah, dia jauhi zina, mabuk, dan lain-lainnya, tetapi dia tidak ridha dengan hukum Allah. Memang dia salat, hatinya sangkal sebenarnya, tak goma sebetulnya, hanya ingin dikatakan dia orang yang rajin salat. Dia bersedekah hanya ingin dipandang seorang yang dermawan. Dia berjuang karena dia ingin dipandang seorang pejuang. Terpaksa dia berbuat kebaikan-kebaikan itu. Fahuwa min jumlatil munafikin. Dia tergolong orang-orang munafik. Kenapa? Tajammalu linnasi bizawahiril Islam, berelok-elok dengan zahir Islam. Orang munafik ini salat juga, bukan tidak salat. Orang ke masjid, dia pun ke masjid. Itu dia, mereka ini. Hanya kata Nabi, ada dua sembahyang yang orang munafik ini susah betul jemaahnya, subuh dan isya. Itulah dia, paling payah orang. Makanya di zaman itu yang ditengok ukurannya adalah itu. Dilatihlah diri kita ini. Karena umur kita ini tak tahu. Kalau tahu umur kita lain ceritanya, tahu kita besok mati, sudahlah. Apapun tak selera. Karena tahu besok mati. Ya, Allah gaibkan perkara mati itu. Sembahyang yang lain tetap berjemaah. Dia juga zakat, tapi sebenarnya hati mereka itu benci, tidak ridha dengan hal yang demikian. Banyak kita lihat tuh, contohnya dia di TV-TV itulah. Ya, kalau kita lihat secara zahirnya, mereka tajammalu linnasi bizawahiril Islam, mereka hanya menampakkan keelokan kepada manusia. Dia buat ini supaya dikatakan itu yang saya katakan tadi, berjuang. Mereka ini supaya dikatakan mereka adalah seorang pejuang. Tapi tujuan mereka itu adalah berelok-elok kepada manusia.
sedangkan hati mereka tidak suka dengan hukum Allah yang demikian. Ini orang munafik. Jadi ini bukan hamba Allah yang sebenarnya. Di zaman Nabi pun seperti itu. Ya, tuan-tuan sekalian, di Madinah, ya, di Mekah itu tak ada kaum kafir Quraisy. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sudah beradaptasi, bergaul dengan komunitas orang munafik nih, yang mereka itu sembahyang seperti orang Islam sembahyang, mereka bersedekah, mereka juga berjuang, tapi hati mereka tidak suka, benci hal yang demikian. Qala Allah Ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman tentang orang munafik, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, bahwa sesungguhnya orang munafik itu berada pada dasar yang paling bawah dari neraka itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Orang yang bayar zakat tapi tidak ridha hatinya, orang yang sembahyang tapi tidak ridha hatinya dengan kewajiban, confirm ini dikatakan adalah orang munafik. Dan orang munafik itu tempat nerakanya lebih parah dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Tuan-tuan sekalian, neraka orang munafik ini lebih teruk lagi, lebih parah dari orang Yahudi dan Nasrani. Saya ingin sebutkan kepada hadirin dan hadirat sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan neraka itu ada 7 lapis. Ada 7 lapis, tuan-tuan sekalian. Ada sirat, setelah timbangan amal mereka nih, timbangan amal orang munafik nih, mereka akan melewati titian sirat. Di bawah sirat itu lapisan neraka yang paling atas disebut dengan Jahannam. Oh ya, maka dalam pergaulan interaksi kita, dia menjahannamkan, ya, menjahannamkan, Jahannam dia. Namanya Jahannam, seram, takut kan? Takut kita. Tapi itu lapisan pertama, Jahannam itu. Siapa penghuni neraka Jahannam ini? Muhammadiyun al-asun, umat Nabi Muhammad yang ahli maksiat. Walaupun peringkat pertama, oh jangan. Ya, ayo. Jadi umat Nabi Muhammad yang maksiat gugur, jatuh di titian itu langsung ke permukaan Jahannam. Oh, kata orang silang mengonyam. Ya, lebih dari mengonyam lagi ya. Jatuh langsung. Tak tolak dah, langsung ke permukaan Jahannam, neraka Jahannam. Kalau ada neraka tu yang emperannya, tak tolak kita dah. Ya, kita semuanya ingin masuk surga. Ya, dengan segala kenikmatannya. Banyak orang bertanya, macam mana kenikmatan surga itu, usah ditanya lagi, yang penting masuk surga dulu. Ya. Sampai di sana baru tahu macam mana indah nikmatnya surga itu. Di bawah neraka Jahannam itu dinamakan neraka Lazza. Artinya golongan ini bila gugur dari titian tidak singgah ke Jahannam, tapi turun ke neraka Lazza. Macam mana Lazza Jahannam, tuan-tuan bacalah ya. Di lapisan yang ketiga ada neraka yang namanya Hutamah. Neraka namanya Hutamah. Lapisan keempat lebih jauh lagi, ada neraka namanya Sa'ir. Yang kelima ada neraka namanya Saqar. Ya. Semuanya ada dalam Quran. Dan melewati neraka itu bukan pendek, tuan-tuan sekalian. Perjalanan 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Dan ada yang mengatakan sampai 60.000 tahun. Perjalanan saja itu. Lapisan yang keenam ada neraka yang bernama Jahim.
ya, jahim. Dan yang paling bawah namanya hawiyah. Yang paling bawah hawiyah. Inilah tempatnya orang munafik. Siapa mereka nih? Orang yang pada zahirnya menampakkan keelokan itu, menampakkan Islamnya, padahal tidak. Tuan-tuan sekalian, hati mereka tidak ridha dengan Allah dan hukum-hukum Allah. Jadi munafik ini, tuan-tuan sekalian, semua neraka mereka rasai, mulai dari Jahannam sampai ke hawiyah mereka rasai. Kan ada banyak pandangan tuh, neraka ini berapa lama neraka ini? Khalidina fiha, ada tafsiran yang mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Memang kekal, tak ada hadnya, tak ada batasnya. Tapi ada yang mengatakan tidak kekal, tapi waktu yang lama. Seperti yang pernah saya berikan satu ilustrasi, sampaikan Muhammad Ali, petinju legendaris itu, hebat beliau. Apa katanya ketika diwawancarai? Macam mana neraka itu? Lama neraka itu seperti kita duduk di padang pasir Sahara. Pasir itu, duduk kita ambil sebutir 1 tahun. Nah, itu dia. Ambil sebutir pasir itu lamanya 1 tahun. Kata dia lah, ini Muhammad Ali nih, mu'alaf. Setelah 1 tahun, ambil sebutir lagi. Tunggu setahun lagi. Berapa butir itu? Tak tahu Allah Ta'ala. Tak tolak kita, tuan-tuan. Ya, mesti takutlah kita. Jadi semua neraka dirasai oleh orang munafik. Jadi orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi hatinya tidak ridha, dengan demikian termasuklah golongan orang-orang munafik. Wa man idda'a ridha billah wa bi hukmillah, dan orang yang mengaku ridha dengan Allah, mengaku ridha dengan hukum Allah, walam yamtasil awamirahu walam yajtanib nawahiyahu, tetapi tidak menjunjung perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, semuanya tidak. Raditu billahi rabba, ya, mengaku ridha dengan hukum Allah tetapi tidak menjunjung perintah Allah. Salat tidak, puasa tidak, dan dia tidak menjauhi larangan Allah, fahuwa min jumlatil kadzibin 'ala Allah subhanahu. Apapun tidak, mereka termasuk orang-orang yang mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Berbohong dia. Kenapa dikatakan dusta? Li'anna man radiya billahi wa bihukmih imtasal awamirahu wajtanaba nawahiyahu bin syirahis sadri. Karena orang yang ridha dengan Allah, yang ridha dengan hukum Allah, dia akan menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dia dusta. Qala Allah ta'ala fi haqqihim, Allah berkata kepada hak orang-orang yang mengakui ridha pada Allah tapi nyatanya tidak menjunjung perintah Allah. Wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa bi jahannama maswal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu melihat orang-orang yang mendustai Allah, wajah mereka itu hitam, wujuhum muswaddah. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Maswal lil mutakabbirin, itulah orang-orang yang sombong. Mengakui ridha pada hukum Allah tapi nyatanya meninggalkan perintah Allah, melanggar hukum Allah, maka kata Allah di akhirat wajah mereka itu hitam dan mereka menjadi penghuni neraka jahanam pula. Kita neraka manapun jangan, mau jahanam yang paling atas, mau dia hawiyah, kita tak mau. Yang kita inginkan kita, tuan-tuan sekalian, karena rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah, atas anugerah Allah, kita inginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kita di sana.
Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, fal 'abdu lillahi haqqan man imtasala awamirah wa ijtanaba nawahiyah wa radiyallahu billahi wa bihukmihi wa qada'i. Seorang hamba Allah yang sebenarnya, orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan Allah dan ridha hukum serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh seperti orang munafik. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, para ulama suluk, ayuhas salikun, para ulama suluk menjelaskan bagaimana caranya kita bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Macam mana caranya kita bisa taat, menjalankan perintah Allah mudah, dan menjauhi segala larangan Allah? Macam mana caranya? Mereka berkata, ulama-ulama suluk ni, salah satunya caranya adalah meyakini dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahawa segala perintah Allah itu membawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa segala yang dilarang Allah itu membawa bahaya celaka bagi kita dunia dan akhirat. Itu saja sikit konsepnya, tapi menjalankan itu payah tu. Ya. Berapa kali dalam satu hari kita menerangkan azab kubur, azab neraka, tapi pura dak saja. Ya. Kubur di sebelah, tahu kita dalam tuang mati dan kita akan mati, pura dak juga. Siapa yang mati itu fulan-fulan, oh iyalah, mudah-mudahan ya. Dah cukup. Tak ada yang tibar yang kita ambil. Seharusnya dekat kubur kita tu adalah yang tibarnya. Jangan sedih saja, macam mana lah aku nanti ya. Tapi ibadah tidak juga. Mengharapkan ya Allah masukkan aku ke dalam surga, sembahyang tidak, puasa tidak, itu namanya mengejek Allah. Kalau kita berdoa itu ada jalannya. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berbuat baik, perbuatan perkataan kita penuh dengan kebaikan-kebaikan, barulah minta, sesuailah dia. Ya Allah, terimalah amalku ini. Kalau dah begitu, maha tahunya Allah tu apa yang kita hendak tu. Usah sebut surga tu lagi. Ya Allah, terimalah amalku ini. Itu artinya hendak surga, usah cerita lagi. Allah perintahkan kita sembahyang di waktu. Itu ada kebaikan untuk kita. Sembahyang paling payah ni subuh dan isya. Kalau bisa kita itu alhamdulillah, adalah peningkatan kualitas ibadah kita tuh tuan-tuan sekalian. Ada peningkatannya. Kita tidaklah ingin kita kualitas ibadah kita di zaman kita SD sampai sekarang sama saja. Kalau kita buat statistik itu di zaman kita SD, salat, buat statistiknya, atau aja dia. Kadang-kadang turun dia, maunya itu naiklah dia. Ya naik dia. Kalau begitu cara kita sembahyang adalah peluang, barulah berdoa kepada Allah. Ya, malaikat pun tersenyum, dicatatnya ini hamba yang masuk surga. Tenang kita. Allah wajibkan sembahyang karena itu ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Allah wajibkan kita puasa, ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Allah larang kita perbuatan apa saja, yang zinanya, yang ribanya, yang mabuknya dan lain-lainnya, karena ada kebaikan. Meninggalkan itu kebaikan apa? Supaya kita terhindar dari celaka. Celaka di mana? Di dunia dan di akhirat. Takut kita. Macam kita makan nubek lah, ya, makan nubek gitu. Kita yakin cakap dokter tu, ini, oh dokter bukan tak berharga lagi dah. Kalau jumpa dokter katanya, ya mohon maaf lah kalau dokter sini ya, maaf. Ini obat seumur hidup, sampai mati. Ya udahlah kalau gitu, makanlah sampai mati. Tapi kita yakin dengan cakap dokter tu, kemanapun kita pergi, kita bawa obat. Kadang marah sama bini. Betulkah? Tak betul gua 1 bulan. Kenapa? Tak bawa obat, lupa. Itu saking yakinnya cakap dokter, kemanapun dia pergi bawa obat. Kalau gitu keyakinan kita terhadap solat, Masya Allah. Kemanapun kita pergi, kita pasti solat. Lote sikit, berhenti sembahyang.
Ya. Jadi seperti kita makan obat, ya. Kita yakin bahwa obat itu akan menyembuhkan atas takdir Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, secara zahir kita menjunjung perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan secara batinnya kita ridha terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna bisalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.